Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi sekalian, sahabatku, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu pelajaran prakarya kelas 8 semester 1 bab 5 tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi produk pangan setengah jadi. Pokok pembahasan kita adalah yang pertama, pengertian tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Yang kedua, jenis dan karakteristik. Yang ketiga adalah teknik pengolahan. Yang keempat adalah penyajian dan pengemasan. Indonesia memiliki kekayaan bahan pangan yang begitu melimpah ruah. Ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas anugerah yang telah diberikan kepada kita. Indonesia sangat subur, berbagai buah, sayur, umbi, kacang, sereal tumbuh dengan baik. Dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan serealia dan umbi-umbian sebagai sumber energi pun terus meningkat, serta kacang-kacangan sebagai sumber protein dan vitamin. Oleh karenanya, untuk menjamin mutu, maka diperlukan teknik pengolahan yang benar. Dan pada prinsipnya, pengolahan pangan atau makanan dan minuman ditujukan untuk tetap mempertahankan pangan sebagai sumber nutrisi yang sehat dan aman. Pengertian olahan pangan setengah jadi. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan merubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Dengan demikian, olahan pangan setengah jadi adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan baik secara kimia maupun fisik maupun mikrobiologi menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi sebagai bahan baku pangan. Ada beberapa keuntungan pengolahan setengah jadi. Yang pertama, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Yang kedua, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Yang ketiga, aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat, dapat dikemas lebih ringkas. Kelima, menghemat ruangan dalam penyimpanan. Keenam, mengurangi biaya dalam penyimpanan. Ketujuh, tahan lama. Berikutnya adalah jenis dan karakteristik. Ada 3 macam, yaitu jenis olahan pangan setengah jadi serealia, kedua jenis olahan pangan setengah jadi kacang-kacangan, dan yang ketiga adalah dari umbi atau jenis olahan setengah jadi dari umbi. Jenis olahan pangan setengah jadi dari serealia yang pertama adalah beras, kedua jagung, ketiga gandum, yang keempat sorghum. Beras, kita ketahui ini makanan pokok kita ya, mengandung gizi, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Sedangkan jenis olahan setengah jadi dari beras adalah kerupuk kendar, rengginang, tepung beras, bihun, dan beras instan. Berikut kita lihat, ini adalah kerupuk kendar. Dia terbuat dari adonan nasi, kemudian dikeringkan, dijemur selama 2-3 hari, lalu digoreng dengan minyak yang banyak. Berikutnya adalah tepung. Ini olahan setengah jadi dari beras berupa tepung yang terbuat dari beras. Dia partikel padat yang berbentuk padat, baik kasar maupun halus. Ya, tepung beras 100% alami, tahan penyerap air dan tahan lama di lambung. Berikutnya, bahan utama pembuatan bihun dengan tambahan sodium disulfit, air tawas, air kauswi untuk pembuatan bihun. Berikutnya adalah beras instan, yaitu beras yang diolah melalui 3 kali penggilingan dan penyaringan untuk memperoleh struktur berpori sehingga mempermudah rehidrasi. Apa itu rehidrasi? Rehidrasi adalah kemampuan penetrasi dari air mendidih ke beras menjadi lebih cepat, menjadi nasi juga lebih cepat. Selanjutnya adalah jagung. Selain untuk pengadaan pangan dan pakan, jagung juga bisa digunakan sebagai bahan dalam industri makanan, minuman, kimia, dan farmasi. Ya, komponen nutrisi terbesar dari biji jagung adalah pati, yaitu 54,1 sampai dengan 71,7%. Sedangkan kandungan gulanya antara
2,6 sampai 12,0% tergantung jenis dan varietasnya. Komponen lainnya yaitu pentosan, serat kasar, dekrin, sukrosa, dan gula produksinya. Sedangkan olahan setengah jadi jagung pipil kering, beras jagung, tepung jagung, dan jagung segar. Berikut ini jenis olahan dari jagung yaitu jagung pipil. Dia berupa bulir jagung yang telah dipisahkan dari kelobot atau kulit yang melapisi buah dan dari tongkolnya. Ya, diolah menjadi maizena atau tepung jagung, ya berondong, ciki rasa. Pemipilan dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan mesin. Selanjutnya adalah beras jagung, ya. Dia dari jagung pipilan yang dikeringkan 1-2 jam dengan suhu 50 derajat Celcius. Lalu lakukan penggilingan agar kulit ari jagung terpisah dari lembaga dan endosperm. Hasil penggilingan dikeringkan hingga kadar air 15% sampai 18%. Pemisahan lembaga dapat meningkatkan ketahanan produk terhadap ketengikan karena endosperm mengandung kadar lemak yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah tepung jagung. Dia merupakan produk yang fleksibel karena dapat digunakan sebagai bahan baku produk pangan dan mudah diterima di masyarakat. Tepung jagung umumnya dihasilkan dari beras jagung. Pembuatan tepung dilakukan dengan cara proses penepungan. Penepungan dengan cara kering menggiling beras jagung lalu diayak dengan ayakan bertingkat. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai tingkatan tepung, butir halus, agak halus, dan kasar. Sekarang kita bahas mengenai gandum. Gandum ada dua jenis yaitu merah dan putih. Fungsinya adalah untuk melancarkan pencernaan dan menurunkan kolesterol. Biji gandum memiliki tekstur yang keras, ya. Dia terdiri dari 3 bagian yaitu bagian kulit atau bran, bagian endosperma, dan bagian lembaga atau gram, ya. Sedangkan olahan setengah jadi berupa pasta atau millet, tepung, mie, dan kerupuk. Pasta dibuat dari gandum atau millet yang memiliki rasa agak manis. Selain berserat tinggi, millet mengandung vitamin, mineral, dan protein. Pasta merupakan makanan olahan orang Italia yang dibuat dari campuran tepung terigu, air, telur, dan garam. Adonan pasta banyak variasi bentuk dan ukurannya. Ada yang berbentuk lidi, spiral, kerang, dan pipi. Pasta biasanya dimasak dengan cara direbus, lalu dicampur bumbu-bumbu atau saus. Sedangkan di Indonesia, jenis pasta yang populer adalah makaroni, spaghetti, dan lasagna. Dengan mengkonsumsi pasta gandum secara rutin dapat mengurangi stres. Olahan gandum berikutnya adalah tepung gandum. Adalah tepung yang terbuat dari seluruh bagian biji gandum yang dihaluskan, mulai dari kulit ari atau terluar hingga bagian dalam biji, sehingga tepung gandum memiliki warna kecoklatan. Tepung terigu adalah tepung yang terbuat dari bagian terdalam biji gandum yang dihaluskan, sehingga tepungnya berwarna putih susu. Berikutnya adalah mie, ya. Sejenis pasta yang terbuat dari berbagai adonan tepung. Di Eropa, bahan baku mie biasanya dari gandum. Sementara di Asia, bahan baku mie lebih bervariasi. Ada yang dari tepung terigu, tepung beras, atau tepung ubi jalar. Selanjutnya adalah sorghum. Dia merupakan produk non-beras di Indonesia yang baru sebagian kecil masyarakat kita mengkonsumsinya dan hingga saat ini belum termanfaatkan secara maksimal. Komposisi zat gizi gandum mirip dengan komposisi beras atau padi dan mendekati gandum. Alternatif produk pangan yang dapat dikembangkan dari sorghum menjadi olahan pangan setengah jadi yaitu biji beras sorghum, tepung sorghum, kerupuk, dan rengginang sorghum. Dalam mengolah tanaman sorghum menjadi biji beras sorghum dan tepung sorghum melalui tahapan dalam pengolahan beras atau gandum. Sedangkan kelebihan dari tepung sorghum yaitu lebih halus, lebih enak pada pembuatan brownies, warnanya tidak terlalu putih, bagus jika ditambahkan coklat dalam membuat kue. Nah, sekarang kita membahas tentang jenis olahan setengah jadi dari kacang-kacangan. Jenis kacangnya diantaranya kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang polong, dan lain sebagainya ya. Biasanya kita mengenal olahan setengah jadinya itu berupa kacang tanah yang dikupas kulitnya lalu direbus ya, lalu dikupas kulit arinya kemudian disimpan di wadah atau plastik, nantinya siap untuk digoreng. Nah, ini sering kita jumpai di pasar-pasar ketika kita ingin menggunakan camilan berupa kacang siap digoreng.
Yang ketiga yaitu jenis olahan setengah jadi dari umbi ya. Pertama yaitu ubi jalar. Dia mengandung 123 kalori per 100 gram. Sedangkan jenis olahannya diantaranya yaitu berupa pati ubi, gaplek, dan tepung ubi jalar. Tepung ubi ya seperti kue kering, kue lapis, cake, dan 20% dengan tepung beras untuk pembuatan bihun. Itulah contoh dari pembuatan produk tepung ubi. Yang kedua adalah singkong atau ubi kayu. Nah, olahan setengah jadi dari singkong ini adalah berupa gaplek, tiwul instan, beras singkong, tepung tapioka, tepung singkong, tepung mokap ya, dan kerupuk opak. Yang pertama yaitu tiwul ya. Ini makanan khas pengganti beras yang berbahan baku singkong yang disebut juga dengan nasi tiwul. Proses pembuatannya yaitu gaplek yang sudah kering kemudian ditumbuk menjadi tepung, lalu tepungnya tersebut nanti dikukus ya, dicampur dengan garam secukupnya, lalu dikukus, baru kemudian berubah menjadi nasi tiwul. Olahan berikutnya adalah berupa gaplek ya. Gaplek ini terbuat dari singkong ya. Singkong yang telah panen dikupas kulitnya, kemudian dipotong kecil-kecil lalu dijemur. Tepung tapioka atau tepung kanji, di masyarakat biasanya menyebutnya tepung tapioka, itu disebut juga tepung kanji. Dia berasal dari pati singkong. Pati ini diperoleh melalui pengupasan singkong, memarutnya, memberinya air, memeras, lalu mengendapkan air perasan hingga diperoleh pati yang kemudian dijemur sampai kering. Jadilah tepung tapioka. Ini adalah tepung mokaf, adalah tepung singkong atau ubi kayu yang dibuat dengan cara fermentasi. Pengolahan ubi kayu menjadi tepung gaplek masih menyisakan bau yang kurang diminati oleh industri pangan sehingga dimodifikasi, baik secara fisik, pengaruh suhu dan tekanan, atau kimiawi secara hidrolisis asam atau basa, maupun biologi yaitu dengan fermentasi. Untuk merubah karakteristik tepung atau pati ubi kayu, pengolahan dalam bentuk tepung memberikan banyak manfaat, diantaranya dapat diperkaya dengan vitamin dan mineral, awet, fleksibel dalam pengolahan, dan penyajian dapat disesuaikan dengan selera masyarakat dan variasinya banyak. Selanjutnya adalah kerupuk opak dari Jawa Tengah dan kerupuk tete dari Madura. Kerupuk ini dari singkong yang melalui proses pengukusan dan perebusan sebagai panganan cemilan tradisional. Berikut ini adalah talas ya. Olahan setengah jadi dari talas berupa tepung. Nah, keistimewaan tepung dari talas ini, kemampuan absorpsi terhadap lemak dan air sangat tinggi. Oleh karena itu, tepung talas sangat potensial digunakan untuk mempertahankan rasa dan memperpanjang umur simpan produk olahan daging serta produk-produk lainnya seperti wafted toppings, sosis, chiffon, dessert, brownies, ya, angel cake, cookies, mie, dan sponge cake. Berikutnya adalah kentang, ya. Seperti biasa, olahan setengah jadinya rata-rata itu ya berupa tepung. Kentang juga bisa digunakan atau dijadikan kentang beku ya. Seperti di Amerika Serikat, kentang bekunya itu menjadi kentang yang sangat terkenal ya, sebagai salah satu kentang berkualitas di dunia. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar memang produk olahan setengah jadi itu dijadikan tepung, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua. Satu, bahan pangan yang tidak mudah menjadi coklat apabila dikupas, itu merupakan kelompok serealia. Kedua, bahan pangan yang mudah menjadi coklat, yaitu dari kelompok aneka umbi dan buah yang kaya akan karbohidrat. Sekarang kita bahas tentang teknik pengolahan. Menurut prosesnya, teknik pengawetan pangan dibagi menjadi 3 metode, yaitu pengawetan fisik, biologis, dan kimiawi. Pengawetan secara fisik yaitu yang pertama adalah pengawetan pada suhu rendah. Sistem pengawetan dengan suhu rendah adalah memasukkan bahan pangan pada lemari pendingin. Dalam praktiknya, proses pengawetan dengan suhu rendah ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pendinginan cooling dengan suhu antara -2 derajat Celcius sampai +10 derajat Celcius, dan pembukuan atau freezing
dengan suhu antara min 12 derajat Celcius sampai min 24 derajat Celcius, yang pada intinya adalah pengawetan bertujuan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Yang kedua adalah suhu tinggi atau pengawetan dengan suhu tinggi. Pemanasan yang baik adalah secukupnya agar nilai gizi yang hilang tidak terlalu banyak. Dua faktor yang harus diperhatikan dalam pengawetan dengan suhu tinggi atau panas sebagai berikut, yaitu jumlah panas yang diberikan harus cukup untuk mematikan mikroba pembusuk dan mikroba patogen. Kedua, jumlah panas yang digunakan tidak boleh menyebabkan penurunan gizi dan cita rasa makanan. Jumlah panas yang diberikan dalam proses pengolahan pangan tidak boleh lebih dari jumlah minimal panas yang dibutuhkan untuk membunuh mikroba tersebut. Dalam proses pemanasan, ada hubungan antara panas dan waktu, yaitu jika suhu yang digunakan rendah, maka waktu pemanasan harus lebih lama. Jika suhu tinggi, waktu pemanasan singkat. Nah, berdasarkan penggunaan suhu, waktu, dan tujuan pemanasan, proses pemanasan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu proses pasteurisasi dan sterilisasi. Yang pertama adalah sterilisasi, berarti membebaskan bahan dari semua mikroba karena beberapa spora bakteri relatif lebih tahan terhadap panas. Sterilisasi biasanya dilakukan pada suhu yang tinggi, misalnya 121 derajat Celcius atau 250 derajat Fahrenheit selama 15 menit. Pada makanan dikenal istilah sterilisasi komersial. Sterilisasi komersial adalah sterilisasi yang biasanya dilakukan terhadap sebagian besar pangan di dalam kaleng atau botol. Makanan yang steril secara komersial berarti semua mikroba penyebab penyakit dan pembentuk racun atau toksin dalam makanan tersebut telah dimatikan. Demikian juga semua mikroba pembusuk. Dengan demikian, produk pangan yang telah mengalami sterilisasi akan mempunyai daya awet yang tinggi, yaitu beberapa bulan sampai beberapa tahun. Pengalengan atau pembotolan adalah suatu cara pengawetan bahan pangan yang dipak secara hermetis, kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya dalam suatu wadah yang kemudian disterilkan secara komersial untuk membunuh semua mikroba, patogen atau penyebab penyakit dan pembusuk. Pengalengan secara hermetis memungkinkan makanan dapat terhindar dari kebusukan. Selanjutnya adalah pasteurisasi, adalah suatu proses pemanasan bahan pangan pada suhu di bawah titik didih air, yaitu di bawah 100 derajat Celcius dengan tujuan untuk mengurangi populasi mikroorganisme pembusuk. Jadi, bahan pangan yang dipasteurisasi tersebut akan mempunyai daya awet beberapa hari, misalnya produk suhu pasteurisasi sampai beberapa bulan. Misalnya produk sari buah pasteurisasi. Walaupun proses ini hanya mampu membunuh mikroorganisme, namun pasteurisasi ini sering diaplikasikan terutama jika dikhawatirkan bahwa penggunaan panas yang lebih tinggi akan menyebabkan terjadinya kerusakan mutu pada susu. Pasteurisasi biasanya disertai dengan cara pengawetan lain. Misalnya, makanan yang dipasteurisasi kemudian disimpan dengan cara pendinginan di dalam lemari pendingin. Berikutnya, blanching adalah proses perlakuan pemanasan awal yang biasanya dilakukan pada bahan nabati segar sebelum mengalami proses pembekuan. Pengeringan atau pengalengan blanching akan mematikan beberapa bakteri dan mendeaktivasi enzim yang menyebabkan pembusukan pada makanan. Blanching bermanfaat untuk mempermudah proses pengupasan kulit pada buah atau kacang-kacang dan untuk menunjang tampilan warna dan beberapa sayuran. Blanching biasanya dilakukan pada suhu lebih dari 100 derajat Celcius selama beberapa menit dengan cara perebusan dan pengukusan. Contoh proses blanching yaitu mencelupkan bahan pangan nabati di dalam air mendidih selama 3-5 menit atau mengukusnya selama 3-5 menit. Kemudian segera dilanjutkan proses pendinginan dengan cara dibenamkan ke dalam air es selama beberapa waktu. Biasanya lama waktu untuk proses pendinginan sama dengan lama waktu yang digunakan untuk blanching. Waktu pendinginan ini tidak boleh terlalu lama karena dapat menyebabkan meningkatnya kehilangan komponen larut air ke dalam air pendingin. Untuk meminimalkan kehilangan komponen larut air atau lisis ke dalam air pendingin, maka proses pendinginan dapat dilakukan dengan menggunakan udara dingin sebagai media pendinginnya. Yang ketiga adalah pengawetan dengan pengeringan, yaitu suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air
dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut menggunakan energi panas. Misalnya tembakau, kopi, teh, biji-bijian. Pengeringan dapat berlangsung dengan baik apabila pemanasan secara merata. Faktor yang mempengaruhi pengeringan yaitu luas permukaan bahan, suhu pengeringan, aliran udara, dan tekanan uap udara. Pengeringan bisa menggunakan alat pengering atau article dryer atau juga dengan menggunakan penjemuran secara langsung atau sun drying. Kedua, pengawetan secara biologis yaitu fermentasi, enzim, dan bakteri laktat. Yang pertama, fermentasi. Cara peragian atau fermentasi merupakan proses perubahan dari karbohidrat menjadi alkohol. Zat yang bekerja pada proses ini ialah enzim yang dibuat oleh sel-sel itu sendiri. Lamanya proses fermentasi atau peragian tergantung dari bahan yang akan difermentasikan. Yang kedua adalah enzim, merupakan suatu katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel-sel hidup dan dapat membantu mempercepat bermacam-macam reaksi biokimia. Enzim terdapat pada makanan mentah seperti daging, ikan, susu, buah-buahan, dan biji-bijian. Enzim dapat merubah makanan seperti rasa, warna, bentuk, kalori, dan sifat-sifat lainnya. Enzim yang penting dalam pengolahan daging yang pertama adalah bromelin. Enzim ini berasal dari buah nanas yang berfungsi untuk mengempukkan daging, ya. Aktivitasnya dipengaruhi oleh kematangan buah, konsentrasi pemakaian, dan waktu penggunaan. Sebaiknya gunakan nanas muda, semakin banyak maka semakin cepat proses bekerjanya. Enzim yang kedua adalah enzim papain, yaitu berasal dari getah pepaya yang berumur 2-3 bulan. Fungsinya untuk mengempukkan daging, industri tekstil, industri penyamakan kulit, industri farmasi, dan alat-alat kecantikan. Tiap sadapan pepaya menghasilkan 20 gram getah. Pada satu buah pepaya biasanya dilakukan 5 kali sadapan. Getah diambil setiap 4 hari sekali dengan cara menggoreskan buah pepaya dengan pisau. Yang ketiga adalah bakteri laktat atau Lactobacillus yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri fekal. Bakteri fekal itu sejenis bakteri yang jika dikonsumsi akan menyebabkan muntah-muntah, diare, atau muntaber. Bakteri laktat bisa hidup di air tawar atau air laut, tanah, lumpur, maupun batuan. Contoh makanannya yaitu oncom, kecap, tauco, serta terasi. Teknik pengolahan berikutnya adalah pengawetan kimiawi, yaitu dibagi menjadi 3 macam. 1. Secara alami, kedua sintesis, yang ketiga adalah pengasapan. Yang pertama yaitu secara alami, diantaranya adalah menggunakan yaitu gula pasir, garam dapur, cuka, bawang putih, kunyit, keluak. Sekarang kita bahas tentang gula pasir. Gula pasir merupakan pemanasan dan pengeringan dari sari tebu. Biasanya dia berwarna putih, tersusun atas 99,9% sukrosa murni. Fungsinya memberikan rasa manis pada benda yang akan kita taburi atau kita masukkan gula tersebut. Namun sifat gula pasir ini adalah higroskopis atau menyerap air, sehingga sel bakteri akan dehidrasi dan akhirnya mati. Sebagai bahan pengawet, penggunaan gula pasir minimal 3% atau 30 gram per kilogram bahan. Contohnya yaitu dalam penggunaan manisan, selai, dodol, permen, sirup, dan jeli. Selanjutnya adalah garam dapur, yaitu senyawa kimia natrium klorida atau NaCl. Berfungsi untuk rasa asin dan sebagai pengawet pada makanan. Dia sama sifatnya dengan gula yaitu higroskopis atau menyerap air, sehingga adanya garam akan menyebabkan sel-sel mikroorganisme mati karena dehidrasi. Penggunaan garam sebagai pengawet biasanya minimal 20% atau 2 ons per kilogram. Contohnya untuk telur asin, ikan asin, asinan sayur, dan kacang tanah. Sekarang adalah cuka. Dia merupakan produk hasil fermentasi dari bakteri Acetobacter. Contoh jenis cuka diantaranya cuka apel, cuka hitam, cuka aren, dan cuka limau. Cuka yang sering digunakan yaitu cuka masak atau cuka sintesis atau kimiawi dengan rasa asam yang sangat kuat. Biasanya mengandung asam asetat 98%.
Cuka digunakan sebagai pengawet biasanya pada acar, kimchi, jelly, dan minuman. Cuka juga dapat mempertahankan warna atau mencegah reaksi browning atau pencoklatan pada buah dan sayuran. Sekarang adalah bawang putih, nama latinnya Allium sativum. Sebagai pengawet, dia dapat menghambat pertumbuhan khamir dan bakteri. Kandungan alicin di dalam bawang putih efektif mematikan bakteri gram positif dan gram negatif. Bawang putih juga bersifat antimikroba. Selain itu mengurangi jumlah bakteri aerob, coliform, dan mikroorganisme lainnya sehingga ketika ditambahkan ke makanan akan lebih awet. Contohnya tambahkan bawang putih ke dalam potongan daging atau ikan, kemudian simpan di dalam freezer. Maka ini akan bisa bertahan 20 hari. Selanjutnya adalah kunyit. Dia sebagai pengawet karena berfungsi antibiotik, antioksidan, antibakteri, anti radang, dan anti kanker. Pada kunyit basah, kandungan kurkuminoidnya 3-5%, sedangkan pada ekstraknya yaitu kandungan kurkuminoidnya 40-50%. Penggunaan kunyit disarankan tidak melalui pemanasan, terkena cahaya, dan lingkungan yang basah. Sebaiknya kunyit ditumbuk, digiling, dan diperas airnya. Berikut ini adalah keluak. Nama latinnya Pangium edule renu. Digunakan sebagai bumbu dapur dan memberi warna, serta juga digunakan sebagai pengawet. Contoh sebagai pengawet, ikan segar dengan keluak bisa bertahan hingga 6 hari. Cara penggunaannya: buah keluak dicincang halus, dikeringkan, kemudian dimasukkan ke dalam perut ikan yang telah dibersihkan isi perutnya. Pengawetan dengan keluak seringkali dikombinasikan dengan penggaraman dan pendinginan. Pengawet kimia yang kedua yaitu pengawet sintesis bahan tambahan makanan. Sifatnya lebih stabil, lebih pekat, dan penggunaannya lebih sedikit. Penggunaannya harus sesuai dengan takaran dan mempunyai efek samping dari pengawet sintesis ini, yaitu efek negatifnya adalah memicu pertumbuhan sel kanker akibat senyawa karsinogenik dalam pengawet. Contohnya yaitu natrium benzoat, kalium sulfit, dan nitrit. Nama natrium benzoat, nama latinnya Acidum benzoicum. Ya, berupa ciri-cirinya yaitu kristal putih, halus, sedikit berbau, berasa payau, dan pada pemanasan yang tinggi akan meleleh lalu terbakar. Fungsinya yaitu mengendalikan pertumbuhan jamur dan bakteri. Penggunaannya dengan kadar lebih dari 250 ppm dapat memberikan efek samping berupa alergi. Adapun pada konsentrasi tinggi dapat mengakibatkan iritasi pada lambung dan saluran pencernaan. Berikutnya adalah kalsium benzoat. Bahan pengawet ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri penghasil toksin atau racun, bakteri spora, dan bakteri bukan pembusuk. Senyawa ini dapat memengaruhi rasa. Bahan makanan atau minuman yang diberi benzoat dapat memberikan kesan aroma fenol, yaitu seperti aroma obat cair. Kalsium benzoat digunakan untuk mengawetkan minuman, makanan, anggur, saus, sari buah, sirup, dan ikan asin. Bahan ini bisa menyebabkan dampak negatif pada penerima asma dan bagi orang yang peka terhadap aspirin. Kalsium benzoat bisa memicu terjadinya serangan asma. Sulfur dioksida atau SO2. Bahan pengawet ini juga banyak ditambahkan pada sari buah, buah kering, kacang kering, sirup, dan acar. Meskipun bermanfaat, penambahan bahan pengawet tersebut beresiko menyebabkan perlukaan lambung, mempercepat serangan asma, mutasi genetik, kanker, dan alergi. Zat pewarna berfungsi sebagai pewarna untuk menarik selera dan keinginan konsumen. Pewarna sintesis contohnya karbon black untuk memberikan warna hitam, titanium oksida untuk memutihkan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengasapan. Proses pengasapan termasuk jenis pengawetan cara kimia. Bahan-bahan kimia dalam asap dapat berfungsi sebagai pengawet makanan. Efek pengawetan berasal dari
kontak antara komponen asap hasil pembakaran kayu dengan bahan pangan yang diasap. Komponen yang terdapat dalam asap adalah senyawa antimikrobia dan komponen antioksidan. Biasanya teknik pengasapan didahului dengan proses pengeringan dan pengasinan. Sebagai contoh, ikan asap, telur asin bakar. Dengan jumlah pemakaian yang tepat, pengawetan dengan cara kimia pada makanan akan lebih praktis serta lebih dapat menghambat berkembang biaknya mikroorganisme seperti jamur atau kapang, bakteri, dan ragi. Sekarang kita bahas mengenai tahap pengolahan, yaitu ada 4 macam: 1 perencanaan, 2 pembuatan, 3 penyajian, 4 evaluasi. Pada tahap perencanaan, kita harus mengetahui yaitu alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pengolahan. Pada tahap kedua yaitu pembuatan, bagaimana kita proses pembuatan dari sebuah produk makanan, ya, kita buat sesuai dengan prosedurnya atau sesuai dengan langkah-langkah pembuatannya. Yang ketiga yaitu penyajian. Setelah selesai dibuat maka disajikan produk pengolahan tersebut. Dan tahap keempat yaitu evaluasi. Setelah disajikan, dievaluasi, caranya yaitu dirasakan hasil pengolahannya. Jika ada yang kurang, maka dijadikan sebagai catatan untuk kemudian diperbaiki dalam proses pembuatannya. Tahap terakhir yaitu penyajian atau pengemasan. Fungsinya yaitu 1 sebagai wadah penyajian, yang kedua penampilan produk lebih menarik. Yang ketiga adalah dibuat kedap udara agar tahan lama dan bebas bakteri. Kemudian biasanya penyajian berupa plastik, ya, yang dipres atau dibakar ujungnya dengan menggunakan lilin sehingga tidak ada benda atau bakteri yang masuk ke dalam kemasan tersebut. Ya, demikianlah proses pembelajaran kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat dalam kondisi sekarang ini. Jaga kesehatan terus, ya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.